Kang Alman di Madinah ada yang ngaku cucu Rasul nggak? Sekarang ini saya ada di Madinah sudah 22 tahun. Itu nggak ada yang ngaku cucu Rasul. Dan peraturannya memang ketat. Intinya keluarga Rasul itu benar-benar dilindungi. Kalau misalkan ada yang ngaku cucu Rasul, tes DNA kalau benar-benar hidupnya harus punya kehidupan yang layak dari segala aspek kehidupannya. Sebaiknya jangan hanya demi konten terus kita berbicara asal-asalan. Kalau tidak kita luruskan, ini adalah jelas sebuah kekeliruan informasi yang berbahaya. Kalau kita luruskan, pasti langsung dituduh pembela Habib. Serba salah kan? Sekian tahun Anda tinggal di sana, apa tidak pernah tahu bahwa dahulu Mekah dan Madinah dipimpin oleh para asyraf keturunan Nabi Muhammad SAW sebelum masa kerajaan Alu Sa'ud. Di Mekah kita mengenal nama-nama seperti Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Attas hingga Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Sedangkan di Madinah kita mengenal ada Sayyid Muhammad Jamalul Lail hingga Sayyid Abdullah Jamalul Lail. Nama-nama ini dengan mudah bisa kita temukan jika kita mau membaca kitab Asy-Syajaratuz Zakiyah fi Ansabi Bani Hashim. Dan berbagai kitab yang tersimpan rapi di arsip serta perpustakaan Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amiri, seorang ilmuwan, sejarawan, dan peneliti di Arab Saudi sana. Atau kalau Anda kesulitan membaca teks bahasa Arabnya, kita sudah bedah di video berikut ini. Bahkan dua tokoh besar di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU. Keduanya belajar ke keturunan Nabi Muhammad SAW. Sayyid Al-Alamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Zainal Abidin Syato Ad-Dimyati Al-Bakri tercatat sebagai salah satu guru dari Kiai Ahmad Dahlan saat di Mekah. Begitupun nama-nama seperti Sayyidil Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sayyid Alawi As-Segaf, juga Sayyid Abbas Al-Maliki. Sebagaimana tercantum dalam biografi Hadratus Syekh yang resmi dirilis oleh Pustaka Tebu Ireng. Nama-nama itu adalah merupakan syarif dan sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita juga mengenal muadzin di Haramain yang suaranya sangat familiar, Sayyid Syekh Hashim bin Muhammad bin Husain As-Segaf, dan juga cek nama Sayyid Umar As-Segaf yang merupakan Menteri Luar Negeri di era Raja Faisal. Beliau berdua juga keturunan Nabi dari Al-Ba'alawi. Dan coba deh cek nama Dr. Ihsan bin Hamzah Bafaqih yang baru dilantik menjadi wali kota di Jeddah. Beliau juga bermarga Bafaqih. Dan kalau boleh tahu, sejak kapan di Saudi itu ada tes DNA jarak jauh untuk menentukan seseorang adalah keturunan Nabi? Kami mohon datanya. Siapa yang ditetapkan sebagai keturunan Nabi hanya berdasarkan tes DNA tanpa pengakuan ketat dari Naqabah Asyraf? Satu nama saja. Karena data yang kami miliki justru sebaliknya. Di Saudi tes DNA jarak jauh itu dilarang karena terbukti sama sekali tidak akurat dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar kesimpulan. Jangan mudah asbun asal bicara di media sosial. Dampak kebenciannya bisa sangat mengerikan bagi amal ibadah kita. Dan untuk teman-teman semua, tolong jangan hina ataupun caci maki yang bersangkutan ya. Kita husnudzon, beliau hanya mendapatkan informasi dari orang yang salah.